Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat sehat, sahabat edukasi, berjumpa lagi dengan program kita Indahnya Islam, yang hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang bagaimana mengenal hakikat takwa. Nah, untuk itu hari tentang bagaimana hakikat takwa, Ustaz. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu banyak sekali dalam Al-Quran. Ciri-ciri bertakwa muttaqin itu alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang mendirikan salat dan orang yang menginfakkan hartanya. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Ada banyak sekali itu. Saya menarik di surah Al-Anfal itu ayat 29 itu. Allah mengatakan ciri-ciri orang bertakwa adalah ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqan. Ya, wahai orang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, maka diberikan untuk kamu furqan. Ya, ini menarik ini. Apa itu furqan? Furqan ini adalah kekuatan, energi positif yang diberikan kepada manusia. Dengan kekuatan itu bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Jadi takwa itu diberikan oleh Allah furqan. Dengan furqan itulah dia ada kekuatan power yang bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana datang dari Allah, yang mana datang selain Allah. Jadi ketika ada orang yang sudah diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah sangat mudah, sangat ringan untuk mengamalkan apa-apa perintah Allah dan perintah Rasul dalam kehidupannya. Sebagaimana misalnya takwa tadi, dia baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Kenapa dia baik dengan manusia? Karena itu adalah perintah Allah. Kenapa dia takut menghindari daripada pemusuhan? Karena itu adalah batil yang juga arahan daripada Allah dan Rasul. Ketika konsep ini dipahami, maka orang yang bertakwa ini, dia baik dengan Allah, juga baik dengan manusia. Tetapi ada orang yang baik saja dengan Allah, salat tahajudnya, salat duhanya, puasa Senin Kamisnya, hajinya, umrahnya, tetapi dia tidak baik dengan manusia. Ini belum dikatakan orang bertakwa. Belum dikatakan orang bertakwa. Kenapa? Orang bertakwa itu baik dengan Allah, baik dengan manusia. Karena baik dengan manusia itu juga adalah perintah, ada tuntunan Rasulullah SAW. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa duribat alaihimudillah aina mataqifu. Manusia ini ditimpakan kehinaan dan kerendahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina mataqifu, dimanapun kamu berada. Hina, manusia ini hina, rendah. Aina mataqifu, dimanapun kamu berada. Illa, kecuali min habli minallah wa min habli minan nas. Kecuali orang berbuat baik dengan manusia dan orang berbuat baik dengan Allah. Jadi ketika ada seseorang berbuat baik dengan Allah saja, dengan manusia tidak baik, ini masih dikatakan manusia rendah dan hina. Makanya hati-hati sekali. Orang yang diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal seperti ini, konsep ini dia akan paham ini, bahwa dia tidak melakukannya hal-hal yang kira-kira menyakiti manusia, menyakiti tetangga dan keluarganya. Maka diancam, dicerca, dicaci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah itu, wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Tidakkah ku sesatkan kecuali orang fasik? Siapakah orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amaramallahu bihi ayyusala, kata Allah. Orang yang fasik itu adalah orang yang ingkar janji dengan Allah. Orang yang fasik itu adalah
orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan manusia. Jadi dengan Allah dia putuskan hubungannya, dengan manusia juga dia putuskan hubungannya. Inilah orang yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seapapun hebat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan manusia kita tidak bagus, maka belum dikatakan orang bertakwa. Maka termasuk orang-orang tertipu dengan ibadahnya, tertipu dengan ibadah salatnya, tertipu dengan haji dan umrahnya. Ini banyak sekali yang fenomena ini terjadi di Aceh khususnya. Ya, orang baik dengan Allah tapi dengan ibundanya tidak baik, dengan adiknya tidak baik. Ini yang sangat rugi. Makanya di sini diancam oleh Rasulullah. Apa ancaman Rasulullah? Inna a'mala bani Adam, sesungguhnya amal anak Adam itu tu'radu fi qamisin lailatal Jumat. Akan disetor, akan direkapitulasi pada si sore Kamis malam Jumat. Setiap sore Kamis malam Jumat itu akan direkapitulasi amal ibadah manusia ini. Akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbalu amalu qati'ir rahimin. Tidak akan disetor, tidak akan direkapitulasi amal ibadah orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan saudaranya. Biasa. Ya. Jadi selain kita harus beribadah kepada Allah, kemudian kita juga harus berbuat baik kepada manusia, dan semuanya itu harus didasari dengan iman dan niat yang benar, ya Ustaz. Benar. Karena banyak juga orang yang kadang menyalahartikan niat, Ustaz. Jadi ketika dia melakukan ibadah, melakukan pekerjaan, dia tidak menyertakan niatnya ini untuk beribadah kepada Allah. Karena seperti yang Ustaz sampaikan tadi, banyak yang kita lihat orang yang melakukan ibadah itu justru karena waktu dilihat oleh makhluk. Nah, bukan karena dalam keadaan kesendirian tadi, Ustaz. Ya, banyak sekali. Makanya ihsan dalam konsep agama kita ini ada tiga dimensi. Yang pertama adalah kita harus mengetahui ilmu tentang iman, harus mengetahui tentang ilmu Islam. Yang ketiga adalah tentang ihsan. Ihsan ini anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tidak mampu melihat Allah, maka seolah-olah pastikanlah Allah melihat kamu. Ini ihsan itu namanya. Ya. Jadi ada satu pertanyaan lagi, boleh Ustaz? Boleh, insyaallah. Kita kan berada di rumah sakit Zainal Abidin. Jadi saya sering jumpa juga nih dengan pasien-pasien kita itu yang ketika sedang diuji dengan penyakitnya ada ingin zikir, Ustaz. Zikir ketika dia tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana seperti biasanya, maka dia mengucapkan zikir. Nah, mungkin ada zikir yang baik, Ustaz, untuk menjaga kesehatan jiwa kita, Ustaz, agar kita walaupun dalam keadaan diuji sama dalam ujian penyakit, maka kita juga dekat dalam keadaan bertakwa kepada Allah, Ustaz. Zikir khusus, Ustaz. Zikir khusus itu yang diajarkan oleh Rasulullah atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah sebuah istighfar. Ini makna daripada substansi istighfar, bahwa ketika seseorang diberikan sakit atau musibah oleh Allah, ini ketika kita berzikir dengan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, ya kan? Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini ya Allah, hamba ini ya Allah, orang-orang yang zalim. Kita mengaku, kita berserah diri kepada Allah, kembali kepada Allah, kemudian kita mengaku bahwa kita ini hina di hadapan Allah. Kita ini zalim di hadapan Allah. Jadi kita betul-betul menghambakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah akan memberikan rahmat. Di sanalah Allah memberikan ma'unah terhadap seorang hamba, yang hamba tersebut dia sadar bahwa siapa dirinya itu. Dia itu seorang hamba, dia menghambakan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ adalah diberikan pertolongan-pertolongan nantinya, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan binatang buas. Takut kepada binatang buas, semakin takut semakin menjauh. Akan tetapi kalau takut kepada Allah, semakin takut kita semakin mendekat. Semakin mendekat. Itu perbedaan antara takut kepada Allah dengan takut dengan makhluk. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Jadi kita beramal dengan apa yang diturunkan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Kemudian yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil, dan qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Rezeki yang diberikan yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita itu harus qanaah. Kemudian yang keempat yang terakhir adalah makna taqwa, yaitu wal istidad liyaumir rahil. Mempersiapkan bekal amal untuk menuju ke alam setelah alam dunia ini. Inilah makna substansi taqwa dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Seperti itu. Saja. Jadi tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya mengenal hakikat takwa itu ada 4 yang harus kita takuti. Yang pertama, takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, walaupun dalam keadaan kita sendiri atau dalam keadaan keramaian. Nah, kemudian amal yang kita lakukan itu harus dengan sesuai dengan tuntunan. Iya, tuntunan. Kemudian qanaah, menerima apapun yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Nah, mungkin ada sebuah pertanyaan, Ustaz. Bagaimana ini kan kita di rumah sakit Zainal Abidin, Ustaz. Tentunya untuk menjadi ketika kita diuji dengan penyakit itu nggak mudah. Nah, nggak mudah saat kita tuh diuji dengan penyakit yang bahkan sering kita jumpai pasien-pasien kita yang awalnya mereka itu mengerjakan ibadah, kemudian ketika sakit mereka tidak mengerjakan ibadahnya lagi, dan merasa ujian yang Allah berikan itu mereka tuh nggak mampu. Bagaimana ada kiat-kiat khusus khususnya untuk yang sedang dirawat, Ustaz, agar tetap bertakwa menjalani ujiannya dalam keadaan sakit? Baik, takwa itu tingkatan yang paling tinggi. Yang pertama, sebelum takwa harus modalnya adalah iman. Jadi iman dulu yang harus kita mengetahui. Iman itu percaya yakin dengan perintah Allah dan dengan tuntunan Rasulullah. Ketika kita yakin dengan janji-janji Allah, maka disitulah belum tentu bertakwa. Kapan itu takwa? Ketika sudah mengimplementasikan. Ketika kita sudah melaksanakan, mengamalkan, itu sudah menjadi takwa. Begini, contohnya, misalnya dokter mengatakan, Bapak darah tinggi, hindari bergadang, hindari makan terlalu asin, hindari emosi. Jadi ketika seorang pasien mendengar daripada dokter, arahan dokter, itu dia yakin, percaya dia. Tapi untuk dia takwa, itu belum tentu. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia sudah menjaga istirahatnya mulai sebelumnya dia jam 1, jam 2, ketika dia sudah mengenal atau arahan daripada dokter, kemudian dia sudah menjadi patuh. Karena dia iman tadi, iman percaya kepada dokter, jadi patuh, akhirnya dia buat jam 9 malam harus tidur. Dia tidak pernah merokok lagi. Dia tidak pernah makan asin berlebihan lagi. Dia tidak pernah emosi lagi. Ini takwa namanya. Ini takwa. Yang tadi itu dasarnya iman. Nah, berjalan ketika diamalkan, diimplementasikan dalam kehidupan dia, itu maknanya takwa. Begitu juga dengan janji-janji Allah. Ketika ada orang sakit, ada janji Allah, janji Rasulullah mengatakan bahwa orang sakit ini diberikan 3 kelebihan. Apa itu? Dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, diangkatkan derajatnya.
Yang ketiga, diberatkan timbangan amal di yaumil mahsyar nantinya. Ketika itu kita yakin bahwa itu perkataan Rasulullah itu, iman kita itu yakin, maka kita mengamalkan hal itu, itulah sudah menjadi takwa. Jadi takwa itu harus berdasarkan dengan iman. Harus ada modal dulu. Harus ada kapasitas dalam dada dulu, imannya dulu, baru moga-moga menjadi takwa seperti itu. Benar-benar. Benar. Benar yakin bahwasanya setiap segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan, seperti Ustaz katakan tadi, takut kita kepada manusia, pada makhluk itu, maka kita akan menjauh. Nah, sedangkan ketika kita takut kepada Rabb kita, maka kita akan berusaha agar kita tuh makin mendekati Allah dan merasa Allah tuh mengawasi kita setiap hari. Iya. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana sangat baik buat kita dan mudah-mudahan ada hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran setiap bahwasanya kita itu ketika kita tidak merasa bahwa Allah itu tidak